Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Gimana kabarnya Bu Susi, Mbak Nafiah? Alhamdulillah sehat, Sehat Ustaz. Ustaz sehat. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Syukur alhamdulillah setelah beberapa minggu kita libur ya. Kita bertemu Tapi lagi ada penggantinya Ustaz, belajar di itu di mana? Belajar apa? yang YouTube itu Bu ya. YouTube ya, YouTube pendek ya. Oh iya. Terusin Ya, mudah-mudahan Ustaz, bisa terusin. membantu. Iya, Ya. terusin. Semoga nanti followernya sampai jutaan, amin. Amin, amin ya Allah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya Bu ya. Insya Allah, amin. Nah. Manfaat banget. Ya itu sebenarnya buat bahan review sih, buat murojaah gitu ya. Jadi materi-materi yang sudah kita bahas, nah itu bisa diterapkan untuk menjawab pertanyaan pendek yang ada di link itu. Kalau bisa dijawab aja Mbak Nafiah. Oh iya Ustaz. Supaya bisa terlatih juga. Jawabnya di ini Ustaz, di kolom komentar. Ya boleh di grup bisa. Oh Silakan. iya baik Ustaz, ya, insya Allah. Itu buat ini aja, buat ya buat latihan sederhana gitu. Oke, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dengan jadwal yang sedikit berubah, yang awalnya Rabu malam kita pindahkan ke hari Senin ya. Mudah-mudahan nanti lebih banyak yang bisa ikut karena jadwalnya bisa lebih ini ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita doakan semisal pahalanya buat segenap orang tua, para guru, dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladihi ajmain. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin والصحابة والتابعين والتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأستاذنا ولقرباتنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا بالخير ولمن أسأنا إليهم ولمن أوصانا بالدعاء ونخص خصوصا إلى جميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن نفعنا الله بهم وبعلومهم في الدارين آمين لنا ولهم جميعا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Bapak Ibu. Setelah di pertemuan terakhir kita membahas tentang rincian dari isim isyarah ya. Salah satu jenis dari isim mabni. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan kepada bahasan isim mausul namanya.
Nah, jadi isim mabni yang sering digunakan itu 4, Bapak Ibu. Yang sering ya, yang sering digunakan isim dhamir, isim adat, isim isyarah, dan isim mausul. Nah, 4 ini yang sering ditemui dalam teks Arab. Nah, sementara 3 yang terakhir, isim syarat, isim istifham, dan juga isim fiil, nah itu tergolong sebagai isim mabni yang jarang digunakan. Ya, isim mabni yang jarang digunakan. Nah, jadi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah jenis yang keempat dari isim mabni yang sering ditemui dalam teks Arab. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mendengar juga ya isim mausul. Nah, isim mausul ini bahasa lainnya kata sambung. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kata sambung ya, kata sambung. Nah, sekarang kita akan mulai secara berurut, mulai dari pengertian, pembahagian, dan contoh-contohnya nanti ya. Dengan harapan ketika nanti ketemu dengan isim mausul, kita semua bisa mengenalinya dan bisa menganalisisnya sesuai dengan apa yang sudah kita biasakan. Nah, jadi pertama kita akan bahas tentang pengertiannya ya. Jadi isim mausul. Nah, kalau bahasa Arabnya ismul mausul. Seperti ini. Ismul mausul. Nah, apa itu isim mausul? Isim mausul adalah setiap isim yang membutuhkan silat dan aid setelahnya. Nah, jadi yang dikatakan dengan isim mausul itu adalah setiap isim yang membutuhkan silat. Nah, jadi ini istilah lagi ya. Jadi isim mausul istilah, tapi pengertiannya juga mengandung istilah khusus, yaitu silat dan aid. Ait. Nah, jadi isim mausul adalah isim yang butuh kepada dua hal. Jadi kalau ketemu nanti dengan isim mausul, berarti dua hal yang harus kita cari setelahnya adalah silat dan ait. Nah, kalau kita ketemu dengan huruf athof, yang dicari apa, Bapak Ibu? Maktufnya. Maktuf dan maktuf alaih. Maktuf alaih. Kalau ketemu dengan naat, yang dicari apa? Man'utnya. Man'utnya. Kalau ketemu dengan fiil, apa yang dicari? Fa'il. Fa'ilnya. Kalau ketemu dengan fiil bina majhul, apa yang dicari? Fi'il bina maklum. Fiil bina majhul, apa yang dicari? Naibul Naibul fa'il. naibul fa'il. Nah, jadi konsepnya ilmu nahwu ini selalu ada pasangan-pasangannya. Ya, selalu ada pasangannya. Kalau ada huruf jar, berarti harus ada yang dijarkan. majrurnya atau isim yang dijarkannya. Kalau ketemu dengan mudhof harus ada Mudhofun ilaih. mudhofun ilaihnya. Kalau ketemu dengan mubtada Ada khobarnya. Kalau ketemu dengan mubtada muakhar, khobar muqaddam. Nah, jadi konsepnya ilmu nahwu ini selalu menawarkan pasangan-pasangan kata ya, susunan-susunan kata. Nah, itu makanya ilmu nahwu ini juga disebut dengan ilmu amil ya. Ilmu amil, ilmu yang berbicara tentang tugas-tugas kata. Ya, tugas-tugas kata. Kalau ketemu dengan kata ini harus ada pasangannya ini. Kalau ketemu dengan misalnya isim isyarah
harus ada musyaru ilaih setelahnya. Oh, iya. Nah, sekarang kalau ketemu dengan isim mausul harus mencari apa? Silat dan Ait. aidnya. Nah, sekarang apa itu silat? Kalau bahasa Arabnya silah ya, pakai sod. Silah, Silah. silaturrahmi. Nah, itu dari sini nih kalimatnya. Oh. Silah wasala yasilu silatan. Nah, wasala yasilu silatan. Bahkan silat ya, silat yang dalam bahasa Indonesia itu konon katanya terambilkan dari bahasa ini, silah. Jadi silat itu menghubungkan ya, menghubungkan. Kalau silaturahmi artinya apa? Menghubungkan rahim, kasih sayang. Kasih Ya, jadi sayang. kalau kita bersilaturahmi, artinya kita menghubungkan rasa kasih sayang kita sebagai sesama manusia. Nah, silaturahmi. Nah, silat ya, atau bahasa Arabnya silatun seperti ini adalah setiap jumlah ya, setiap jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah ya, yang terletak sesudah isim mausul. Nah, ini yang disebut dengan silah. Ya. Jadi silah itu adalah setiap jumlah baik ismiyah ataupun fi'liyah. Nah, apa bedanya ismiyah dengan fi'liyah, Bapak Ibu? Kalau ismiyah? Iya, itu kata Yang diawali dengan kalimat isim. Nah, susunannya apa kalau ismiyah? Mubtada khobar. Oke, kalau fi'liyah? Fi'il. Nah, Fa'il. yang diawali oleh fi'il dengan susunan fi'il 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 fa'il. fa'il. Oke. Jadi silah itu adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah yang terletak sesudah isim Mausul. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu dengan isim mausul, pasti sesudahnya ada jumlah. Ya, ada kalanya ismiyah, ada kalanya fi'liyah. Nah, nanti kita contohkan. Nah, sekarang ada istilah aid. Ya, aid. Kalau bahasa Arabnya gini. Aid. Aidun. itu. Kalau dalam ilmu sorofnya, sighatnya apa ini? Aidun. Fa'ilun. Isim fa'il. Nah, isim fa'il ya. Apa fi'il madinya? Ada. Ya'udu. Audan. Oh. Ya. Audan. Wa ma'adan. Aidun. Nah, aidun berarti sighat dari aidun itu adalah isim Fa'il. isim fa'il. Oke. Nah, sekarang apa itu aid? Aid adalah dhamir yang terkandung di dalam jumlah yang maknanya kembali kepada isim mausul. Nah, ini yang disebut dengan aid. Ya. Dhamir yang terkandung di dalam jumlah, yang terkandung maksudnya itu dia ada di dalam jumlah itu. Ya. Yang makna dhamir itu kembali kepada isim mausul. Nah, itulah yang disebut dengan aid. Oke. Jadi apa beda mendasar antara silat dan aid? Kalau silat jumlah. Sementara kalau aid dhamir yang ada di dalam jumlah.
Nah, itu yang disebut dengan silah dan aid. Nah, sekarang apa contohnya supaya kita bisa lebih paham ya? Misalnya dalam Quran kita sering ketemu misalnya misalnya seperti ini. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Wa qala alladzina amanu Nah, wa qala alladzi wa qala alladzina amanu Oke. Lil lilladzi lilladzi kafaru. kafaru. Nunnya 3 Oh nih. iya, Lilladzi. nunnya perasaan saya ada nunnya Ustaz. Iya. Ternyata emang ada nun. Saya nguji tadi ya. Ternyata ada yang perhatian Makanya juga. kok kayak ada yang kurang. Oke. Lilladzi Baru. kafaru. Oke. Nah, ini contoh sederhana saja. Oke. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai isim mausul namanya. Kira-kira di sini yang mausul mana, Bapak Ibu? Alladzina. Ini ya, alladzina. Nah, ini yang disebut dengan isim mausul itu. Ya, alladzina. Berarti di sini ada berapa isim mausul? Ada 2. Ada 2. Ya, ada 2. Alladzina, sama-sama alladzina ya. Oke. Tadi isim mausul itu apa? Setiap isim yang butuh silat dan Aib. aid. Nah, sekarang coba kita cari. Kira-kira di sini alladzina kan isim mausul. Mana yang Iya. menjadi silatnya dan mana yang menjadi aidnya? Silanya Yang menjadi amanu. silatnya amanu. Yang menjadi silahnya menjadi- adalah Amanu. amanu. Jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa fi'liyah, Bu? Karena merupakan fi'il madhi. Karena susunan fi'il dan Sebenarnya fi'il fa'il. Fa'il. Oke. Nah, sekarang oke. Berarti jumlahnya jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Nah, sekarang mana aidnya? Domirhum yang tersimpan di dalam amanu. Domirhum atau waw? Oh, wow, fa'il. Wow. Nah, jangan lupa lagi ya, Bu ya. Iya, Jadi nggak lupa. huruf waw, kemudian huruf ta, huruf nun, kemudian apa lagi? Alif, itu semuanya sudah menjadi domir yang berdiri sendiri. Nah, jadi fa'il dari amanu bukan domir hum. Yap. Itu adalah domir Wow. waw, yang maknanya sama dengan hum. Apa makna hum? Mereka. Mereka laki-laki. Laki-laki. Berarti di dalam jumlah amanu sudah ada silah dan sudah ada aid. Aib. Ya, sudah ada silah dan sudah ada aid. Silahnya adalah jumlah fi'liyah, amanu dengan fa'ilnya. Sementara kalau aidnya adalah domir waw. Kemana kembalinya waw? Kepada alladzina. Nah, dan telah berkata alladzina. Berarti sebagai apa alladzina di sini? Isim mausul. Jenisnya isim mausul. Kalau posisinya? Oh, itu fa'il ya, Ustaz. Dia sebagai fa'il dari qala. Wa qala alladzina, dan telah berkata orang-orang amanu yang telah beriman mereka. Merekanya siapa? Wow, itu. Alladzina ini. Alladzina ini kan maknanya orang-orang. Orang-orang. Nah, jadi telah berkata alladzina. Apa makna alladzina? Orang-orang amanu yang telah beriman mereka. Mereka siapa? Nah, merekanya kembali kepada alladzina ini. Nah, itu makanya yang dikatakan aid itu adalah domir yang terkandung di dalam jumlah yang maknanya kembali kepada isim mausul. Nah, maknanya ini artinya maksudnya kembali kepada mausul. Siapa waw ini?
alladzina. Nah, itu ya. Telah berkata orang-orang yang beriman mereka siapa? Mereka orang-orang ini lilladzina kafaru, kepada siapa nih? Orang-orang Kepada orang-orang kafaru, yang kafir. Mereka kafir. yang kafir. kafir. Wow. Hmm. Wow-nya dimaknakan apa? Kafaru. Mereka. Mereka siapa maksudnya wow ini? Orang Alladzina. kafir. Allazina yang pertama atau allazina yang kedua, Bu? Yang kedua. Alladzina yang kedua. Yang kedua. Allazina yang kedua. Nah, jadi tempat kembali domir waw yang ada pada kafaru berbeda dengan tempat kembali waw yang ada pada amanu. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara per kata, ya, cara nerjemahnya jadi panjang ini. Wa qala alladzina amanu, dan telah berkata orang-orang yang telah beriman mereka siapa? Mereka orang-orang itu lilladzina, kepada orang-orang yang kafaru, yang kafir mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang Mereka orang-orang itu. Nah, jadi dulu kalau kita belajar di pondok itu, Bapak Ibu, kalau menerjemahkan teks Arab itu semua katanya diterjemahkan, termasuk domirnya, isi dari domir itu apa disebutkan. Sehingga kita tahu jelas, ya, domir itu nya-nya itu siapa. Isi dari domir itu siapa. Nah, sehingga terjemahannya bisa jadi panjang gitu ya. Padahal kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia gimana nih? Mohon maaf Ustadz, ini ayat Al-Quran bukan Ustadz? Ada nggak di Quran ya? Nah, Kalau- kalau di Al-Quran saya nyari, tapi nggak tahu ya Ustadz, saya ketemunya itu kafarunya dulu. Wa qala kebalik alladzina ya? kafaru. Iya. Kalau saya di pencarian saya ya Ustadz, wa Oh iya, qala iya. alladzina kafaru lilladzina amanu. Oh iya, kebalik berarti. Ya, saya pernah baca tapi lupa-lupa ingat. Oh Oke. iya Ustadz. Berarti waqala alladzina kafaru. Iya, kafarunya dulu. Wa qala alladzina kafaru Oke. lilladzina amanu. Nah, oke. Ya gitu Ya, Ustadz. berarti kebalik ayatnya ya. Oke. Ya, terima Iya, kasih Mbak Ustadz. ya. Iya, sama-sama Ustadz. Nah, yang jadi inti di sini ya, sebenarnya kalau kita terjemahkan secara sederhana, orang-orang kafir itu telah berkata kepada orang-orang yang beriman. Iman. Nah, itu bahasa terjemahan bagusnya ya. Tapi kalau menerjemah ala pesantren, ya, kalau dulu kita belajar, itu nerjemahnya satu-satu kata, Bapak Ibu. Dan urutannya sesuai dengan urutan bahasa Arabnya. Dan qala wa qala, dan telah berkata. Siapa yang berkata? Alladzina, orang-orang yang kafir mereka siapa? Mereka orang-orang itu lilladzina amanu, kepada orang-orang yang telah beriman mereka orang-orang. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa efek menerjemah secara kata per kata itu? Tidak satu pun kata yang luput maknanya. Nah, itu kelebihannya. Ya, tapi kekurangannya terjemahannya jadi panjang. Padahal sederhananya orang-orang kafir itu telah berkata kepada orang-orang yang beriman. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kalau nggak dibiasakan nanti lama-lama jadi miss ya Ustadz ya. Ada yang miss terus gitu. Jadi memang harus dibiasakan detail. iya. Karena kalau tradisi pesantren itu detail, Bu. Ya. Jadi tidak satupun kata yang nggak diterjemahkan. Sehingga wow di sini harusnya kan sudah cukup dengan orang-orang ini kan. Tapi kalau terjemahan letterlek semuanya diulang lagi walaupun sudah disebutkan sebelumnya. Nah, tapi efek dari cara nerjemah seperti itu besar, ya, sangat besar, dan saya sangat merasakan itu. Tidak ada satu kata pun kecuali kita tahu terjemahannya. Nah, itu. Nah, itu cara belajar kalau secara kata per kata. Nah, setelah paham kata per kata, baru boleh menerjemahnya secara makna gitu.
Maksudnya secara bahasa Indonesia yang benar dan yang baik gitu. Nah, ya. Nah, ini kebetulan silatnya berbentuk jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Sekarang kita lihat lagi contoh silat yang kebetulan berbentuk jumlah ismiyah. Misalnya oke. Kira-kira bacaannya apa, Bapak Ibu? Ja'atil ladzi. Oke. Ja'atil lati. Oke, lati. Abuha. Oke. Kira-kira apa bacaannya? Allati abuha. Mudarrisun. Ain apa itu? Mudarrisu. Mim. Mudarrisun. Mudarrisun atau Mudarrisu. mudarrisun. Ya. Iya benar Ustaz. Mudarrisun. Mudarrisun fil jami'ati. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Oke. Ja'atil lati abuha mudarrisun fil jami'ah. Telah datang allati, seorang perempuan yang ayahnya seorang dosen di universitas. Wow. Oke. Sekarang saya nanya Bapak Ibu, ada nggak isim mausul pada jumlah ini? Allati. Ada. Allati. Ya, Allati. allati. Ingat, setiap ada isim mausul pasti ada silat dan aidnya. Nah, sekarang mana silah dari allati? Kira-kira. Abuha. Ingat, silah itu harus berbentuk jumlah. Ja'at. Apakah mungkin silah di awal dari isim mausul? Silah itu sesudah, Bu. Mudarrisun. Abuha mudarrisun. Jumlah, bukan kata ya. Ingat, silah itu jumlah. Kira-kira ada nggak jumlah sesudah allati? Ada. Mana, Bu? Abuha mudarrisun. Abuha mudarrisun. Mudarrisun. Kira-kira jumlah apa ini? Abuha mudarrisun. Ismiyah. Jumlah ismiyah. Berarti abu sebagai apa? Mubtada. Mudarrisun. Khobar. Oke. Berarti silahnya berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Ismiyah. Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, sekarang mana aidnya? Aidnya ha. Mana aidnya? Terkandung di dalam jumlah yang Nah, aid itu adalah domir yang terkandung di dalam jumlah. Oke. Ini kan jumlah nih. Di dalamnya ada domir nggak? Ada domir nggak, Bu? Ada, yaitu ha. Ya. Kemana kembalinya ha? allati. Ke allati. Allati mu'annas atau mudzakkar? Mu'annas. Sudah sesuai nggak? Sudah sesuaikah domirnya dengan Sudah. Nah, berarti ha sudah pas, sudah sah kita sebut sebagai aid dari allati. Nah, jadi aid itu harus seragam dengan isim mausulnya. Kalau isim mausulnya mu'annas, maka aidnya juga harus mu'annas. Tapi kalau misalnya aidnya jamak, maka mausulnya jamak, maka aidnya juga harus jamak. Nah, itu ya. Nah, itu ketentuannya. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Insyaallah. Sedikit, Bu. Ya, insya Allah. Sedikit. Di bagian apa yang kurang? Silakan ditanyakan dulu. Bu Suci ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke, Ya lama nih nggak berjumpa. nggak masalah Bu. Yang penting ini Absen. apa murojaahnya selalu gitu ya. Kalau nggak ini Mudahan rekamannya di aduh, ini ya, di apa di dilihat-lihat gitu. betul-betul Pak Ustadz. Nah, oke, kira-kira di sini ada yang ragu nggak, Bu? Silakan. Silakan ditanyakan dulu. Masih ngikutin aja dulu lah. Oh ya, baik, Ikut-ikut. baik. Nah, sekarang ya, isi mausul itu dia punya posisi juga sama seperti isi mabni yang lain. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisis alladziina pada contoh yang pertama? Kalau kita PHTA kan gimana caranya? Alladziina kira-kira sebagai apa di sini? Aku alladzina. Mausul. Alladzina sebagai Fa'il. tadi. Sebagai fa'il. Oke, Fa'il. kenapa fa'il, Bu? Karena dia sesudah fi'il. Nah, karena dia terletak sesudah fi'il maklum. Ya, qala adalah fi'il Maklum. maklum. Kalau majhulnya apa? Qala. Qila. Qila ya. Kalau qila berarti sesudahnya naibul fa'il. Fa'il. Tapi kalau qala berarti sesudahnya fa'il. Fa'il. Oke. Alladzina posisinya fa'il. Hukumnya Hukumnya mabni. karena dia tergolong sebagai isim mabni, langsung kita sebut hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya Alladzina fathah. alladzina berarti na. Nah, fathah. Berarti Iya. mabni fathah. Patah. Oke, alasannya Si mausul. Asalnya. karena dia isim mausul khas. Nah, nanti kita akan bahas ya. Oh. Isim mausul itu ada dua, ada mausul khas dan ada mausul mushtarak namanya. Oke. Wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu. Oke, sekarang alladzina yang kedua, apakah posisinya sama dengan alladzi yang pertama atau berbeda? Beda. Beda, oke. Kira-kira sebagai apa alladzina yang kedua, Bu? Majrur oleh li. Oke. Berarti alladzina yang kedua majrur dengan Li. li. Oke, hukumnya Jar. mabni. Mabni. Ya maaf. Oke, tanda mabninya Patah. Fathah. patah sama ya. Alasannya Isim mausul. alasannya sama karena dia isim mausul khas. Oke. Nah, sama seperti ini ya. Jadi posisi isim mabni itu sama dengan isim mu'rab. Tapi perbedaannya kalau isim mu'rab berubah akhirnya, tapi kalau isim mabni Tidak tetap berubah. dalam satu kondisi. Oke, sekarang allati. Gimana cara PHTA-nya? Allati. Posisinya sebagai itu fa'il juga. Fa'il juga karena ja'at kan fi'il madi maklum. Ya. Cuma di sini pakai tak. Kenapa pakai tak di sini, Bu? Tak taknis penanda muannats. Nah, karena fa'ilnya muannats karena allati ini disebut dengan isim mausul yang muannats. Nah, nanti kita akan sebutkan semua dari isim mausul ya. Oke. Nah, kenapa pakai ta taknis? Karena mausulnya muannats. Oke. Kenapa taknya kita barisi kasrah? Ja'atil lati. Kenapa bukan ja'at? Apa istilahnya itu biar enak dibaca atau biar mudah. Nggak berat ya. Udah nggak berat apa? Apa istilahnya, Bu? Ucapannya tidak berat. Harkat takhallus. Karena di sini ada harkat takhallus ya. Harkat takhallus di sini kasroh. Kenapa kasroh? Karena harokat yang paling ringan. Harkat asal untuk takhallus. Kalau dhammah mengikuti harkat sebelumnya. Kalau fathah karena harkat yang paling ringan. Kalau kasroh tadi apa? Harkat asal. Nah, itu.
Jadi kalau harkat takhallusnya kasroh, alasannya karena kasroh itu harkat asal. Asal. Kalau ja'atallati boleh nggak di sini, Bapak Ibu? Boleh. Ja'atallati. Boleh, karena fathah itu ringan. Ringan. Kalau ja'atullati Boleh tapi berat. tidak boleh, karena huruf sebelumnya tidak dhammah. Yang boleh itu kalau huruf Astagfirullah. sebelum harkat takhallus itu dhammah, baru boleh. Apa contohnya? Waalaikumsalam yang dulu pernah kita bahas ya. Nah, waalaikumsalam. Kenapa alaikumu? Kenapa boleh alaikumussalam? Karena harokat sebelumnya Karena harkat sebelumnya dhammah. dhammah. Nah, asalnya kan waalaikum. Waalaikum assalam. Ya kan? Mimnya sukun nggak, Bapak Ibu? Sebenarnya Sukun, ya. sukun. Tapi karena kita sambungkan bacaannya, maka harus ada harkat takhallus. Takhallus. Nah, boleh nggak harkat takhallusnya waalaikumsalam? Bisa, boleh. Tidak. Boleh. Alasannya apa? Harokat asal. Karena kasroh harkat asal. Oke. Waalaikumsalam boleh nggak? Boleh. Boleh. Alasannya? Karena paling ringan. Karena harkat yang paling ringan. Oke. Waalaikumsalam boleh nggak? Lebih boleh. Nah, boleh juga. Kenapa boleh? Karena huruf harokat sebelumnya dhammah. dhammah. Tapi kalau harkat sebelumnya Huruf. fathah atau kasroh, maka cara bacanya cuman boleh dua. Boleh fathah, boleh Kasroh. kasroh. Tidak boleh dhammah. Karena dhammah itu baru boleh kalau huruf sebelumnya Dhammah. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Allati berarti posisinya sebagai fa'il. Ya. Hukumnya Mabni. mabni. Tanda mabninya Sukun. alasannya Isim mausul. Isim mausul. khos, ya, karena dia isim mausul. Khos. Oke, sekarang saya nanya, wow, gimana cara meng-PHTA-kannya? Wow, JFH. posisinya JFH atau PHTA? PHTA. PHTA. Kan dia isim. Oh iya, Ustaz. Nah, isim domir ya. Oke. Wow, posisinya sebagai Fa'il. fa'il. Oke, hukumnya Rofa. mabni. Ya. Tanda mabninya Sukun. sukun. Alasannya? Asalnya isim mausul khos. Nah, ini bukan mausul lagi. Wow. Astagfirullah. Karena dia domir, Domir. rofa, muttasil, Muttasil baris. Kenapa disebut domir rofa? Ini lupa semua ini. Kenapa disebut rofa? Karena fa'il. Karena dia fa'il. Kenapa disebut muttasil? Karena dia Menyambung. Karena bersambung dengan kalimat sebelumnya. Kenapa disebut baris? karena terlihat. terlihat. Karena dia terlihat. Oke, sekarang abuha, ha. Sebagai apa posisinya ha? Sebagai Mudhafun ilaih. Oke, hukumnya mabni. mabni. Tanda mabninya Sukun. sukun. Alasannya? Domir. Nasob, mutasil, domir nasob, Domir nasab, benar domir nasab. Munfasil. mutasil baris. Dia kan sebagai mudhafun ilaih. Domir jer. Apakah mungkin dia menjadi domir nasab? Domir jer. Domir jer. Domir jer. Domir jer, muttasil, Mutasil Baris. Ya, kenapa disebut domir jer? Karena dia mudhafun Ilaih. ilaih. Kenapa disebut kenapa disebut muttasil? Karena bersambung. Karena bersambung dengan kalimat sebelumnya. Kenapa disebut baris? Karena terlihat. Nah, dia terlihat. Oke, saya sengaja nanya materi sebelumnya dengan harapan masih ingat gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ingat ya. Oke. Nah, ini bahasan kita terkait dengan
pengertian dari isim mausul. Kira-kira sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Insyaallah. Insyaallah bisa ya. Oke. Allah bisa. Nah, sekarang Saya Ustadz boleh bertanya? oke, silakan. Pak. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Jadi untuk mencari aibnya itu Ustadz, itu sebenarnya bisa nggak dalam jumlah itu terdapat 2 aib mungkin gitu Ustadz? Atau cuma 1 memang? Mungkin nggak ada 2 aid dalam satu Iya. jumlah. Oke. Dalam mas itu di dalam dalam satu jumlah Ustadz, iya. Nah, biasanya dalam Kira-kira. satu jumlah itu kalau dia berupa dhamir itu cuma 1, Mbak. Oh iya Ustadz. Ya, cuma 1. Misalnya nih, wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Nah, dalam kafaru itu kan cuma ada 1 dhamir. Apa dhamirnya? Iya. Wow. Wow. Ya kan? Ya. Ada nggak kemungkinan dhamir lain di sini? Tidak. Tidak ada. Ya. Iya, Ustadz. Tidak ada. Tidak. Sama juga dengan yang sesudahnya, ja'atil lati abuha mudarrisun. Kira-kira pada jumlah abuha mudarrisun ada berapa dhamirnya? 1. Hanya ada 1. Oh ya Ustadz. Ya. Jadi biasanya ait itu kalau ada mausul, ya biasanya ait setelahnya cuma 1 dhamirnya. Ya, cuma 1 biasanya. Iya, Nah, Ustadz. kalaupun ada 2, ya, lihat dhamir yang sesuai dengan jenis mausulnya. Kalau mausulnya mu'annas, berarti yang menjadi ait dari mausul itu adalah dhamir yang Mu'annas. Kalau seandainya lebih dari 1 ya, tapi biasanya cuma 1 sih. Oh Biasanya ya Ustadz. Nah, Ya, terima kasih banyak Ustadz. oke. Atau misalnya ada 2, misalnya gini. Kalau yang ada 2 ya. Iya, mana tahu Ustadz ada 2. Iya, misalnya misalnya gini, apa bacaannya? Ra'aitul ladzi. Oke. Ra'aitul ladzi. Oke, terus Dorobahu. Dorobahu. Terus Abuhu. bi'asahu. Oke. Kira-kira apa ini? Apa maksudnya ini? Ra'aitu. Coba kita terjemahkan pelan-pelan ya. Ra'aitu artinya apa? Saya melihat. Saya telah melihat. Saya melihat. Alladzi. Orang. Ya. Kalau alladzi tunggal ya. Kalau alladzina orang-orang. Orang-orang. Saya melihat seorang. Darabahu abuhu. Memukul. Telah memukul bapak. Yang telah memukul gimana? ayahnya. Yang telah memukul ayahnya. Yang telah memukul. Memukul ayahnya. Ayah di sini sebagai apa nih? Ayah di sini yang memukul atau yang dipukul? Yang dipukul. Ayahnya mukul. Ayahnya mukul dia. Maul hamzah dia. Kalau seandainya ayahnya dipukul, berarti ayah jadi maf'ul bih. Ya kan? Kalau lafaz ayah itu jadi maf'ul bih, ya biasanya dengan waw ataukah dengan alif? Dengan alif abah. Dengan alif biasanya, karena isim yang 6 tanda nasabnya dengan alif, Pak ya. Oke, berarti bukan ayahnya yang dipukul. Berarti siapa yang mukul ini? Ayahnya yang mukul. Ayahnya. Berarti abu sebagai apa di sini abu? Fa'il. Nah, abu sebagai fa'il dari doroba. Ya. Nah, sementara hu yang ada di sini sebagai apa, Bu? Domir. Nah, hu yang ada di sini sebagai maf'ul bih. Berarti di sini maf'ul bihnya duluan dari fa'il. Ya. Jadi boleh maf'ul bih itu duluan dari fa'il. Nah, ini contohnya.
Ya. Ra'aitul ladzi darabahu abuhu bi'asahu. Ya. Saya melihat seseorang yang memukul terhadap orang itu siapa? Ayah. Abuhu, ayahnya. Berarti Ayahnya. orang itu dipukul ayahnya. Bi'asahu, dengan tongkatnya si ayah. Nah, oke. Nah, sesuai dengan pertanyaan Mbak Nafiah tadi, kira-kira sesudah allazi ada berapa domir ini kira-kira? 1, 2, 3. Hu. 1 ya. 1. Abuhu. 2. Asahu. 3. 3. Oke, sekarang pertanyaannya, mana yang pas jadi aid dari allazi? Ingat, aid itu kan domir yang terkandung di dalam sila yang kembali maknanya kepada mausul. Kira-kira di antara domir yang 3 ini, mana domir yang marji'nya kepada mausul? Dorobahu. Hunya abu. Hunya doroba. Hu yang Hunya ini atau hu doroba. yang Hu yang abuhu? pertama. Yang pertama. Nah, hu yang pertama. Ya. Jadi hu yang pertama ini kembalinya kepada Allah. Alladzi. Berarti bisa kita simpulkan yang menjadi aid dari alladzi adalah hu yang pertama. Hu yang pertama. Nah, sementara silahnya adalah dorobahu abuhu. Ya, saya telah melihat seseorang yang memukul terhadap orang itu siapa? Ayahnya dengan menggunakan tongkatnya. Tongkatnya si ayah maksudnya ya. Jadi ayahnya melakukan kekerasan ini. Nah, oke. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Hu di sini sebagai apa ini? Sebagai maf'ul bih ya. Oke, hukumnya? Hukumnya mabni. Mabni, tanda mabninya? Doma. Ya, doma. Alasannya? Alasannya? Itu domir. Nasab, munfasil baris. Munfasil atau muttasil, Bu? Muttasil. Nah, muttasil baris ya. Karena dia domir nasab muttasil baris. Oke. Sekarang abuhu, domir apa namanya hu? Domir. Posisinya benar, mudhofun ilaih. Nama domirnya domir apa, Bu? Domir. Domir jer. Baris. Muttasil baris. Kenapa domir jer? Karena posisinya sebagai dijerkan oleh karena dijerkan oleh abu, mudhof. Ya, iya benar juga. Karena dia menjadi mudhofun ilaih, benar. Karena dia dijerkan oleh mudhof, juga nggak salah. Boleh dua-duanya, ya. Oke, hu disebut domir jer karena dia menjadi mudhofun ilaih. Oke, kenapa disebut muttasil? Karena dia bersambung dengan kenapa disebut sebelumnya. baris? Karena dia terlihat. Oke, sekarang terakhir. Hu, domir apa namanya yang terakhir? Bi'asahu. Bi'asahu. Domir. Mutasil baris. Nah, sama dengan hu yang pada abuhu ya. Domir jer, muttasil baris. Oke. Bu Suci mungkin berminat mengi'rab aso. Bi'asahu. Posisinya sebagai apa? Aso. Majrur. Nah, majrur dengan ba. Dengan ba, oke, atau dengan bi ya. Oke, hukumnya? Hukumnya apa itu? Aso. Ingat, aso masuk golongan apa dia? Aso. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab ya, Bu ya. Mu'rab. Nah, sekarang jenis apa dia dari mu'rab? Mu'rab ada 10 kan? Kira-kira jenis apa dia? Aso. Isim? Isim mankus. Isim mankus atau maksur, Bu? Mangkus. Maksur.
Maksud. Maksur. Kalau mangkus itu kalau yang akhirnya huruf ya. Ya, dan sebelumnya kasroh. Tapi kalau isim maksur yang akhirnya alif dan sebelumnya fathah. Nah, berarti aso hukumnya Bukan iya, bukan ya. Bukan Gimana, itu Bu? aso itu bukan iya akhirnya itu Ustadz ya. ini Aso alif, itu. Bu. Aso. Nah, ini alif. Aso. Nah, ini alif akhirnya. Bukti alif, shotnya fathah. Ya. Karena kalau ya, biasanya sebelum ya itu kasroh. Al-qadhi, al-madhi, al-thani. Nah, itu isi mangkus namanya. Tapi kalau akhirnya alif dan huruf sebelumnya fathah, maka itu disebut dengan isim maksur namanya. Oke, berarti asal kita ulangi posisinya majrur dengan bi. Oke, hukumnya jer, ya. Tanda jernya Fathah. kasroh muqaddarah. Ya, kasroh muqaddarah. Daroh. Alasannya kenapa kasroh muqaddarah? Isim maksur. Nah, karena dia isim maksur. Ya, masih ingat Bapak Ibu rumusan perubahan isim maksur ketika rofa dengan dhammah muqaddarah. Daroh. Ketika nasab dengan fathah muqaddarah. Daroh. Ketika jar dengan Kasroh kasrah muqaddarah. muqaddarah. Nah, itu diulang-ulang ya. Nah, itu rumus perubahan dari isim maksur. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Berarti sesudah mausul bisa saja ada domir lebih dari satu. Tapi yang menjadi ait selalu domir yang maknanya kembali kepada mausul. Oke. Bisa dipahami Mbak Nafiah? Ya, insya Allah bisa Ustadz. Nah, alhamdulillah ya. Oke. Nah, ini pengertian dari isim mausul. Nah, sekarang kita masuk pembahagian isim mausul. Oke. Nah, isim mausul itu seperti yang tertera di sini, ya. Nanti ada dua sebenarnya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan isim mausul Khas. Khas. Ya, isim mausul Khas. yang khas, yang khusus. Nah, apa itu isim mausul khas? Yaitu isim mausul yang aitnya selalu menyesuaikan diri dengan mausulnya dari segi mufrad, musanna, jamak, serta dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan mausul khas. Apa itu isim mausul khas? Isim mausul yang aitnya selalu menyesuaikan diri dengan mausulnya dari segi mufrad, musanna, jamak, serta dalam hal muzakkar dan muannasnya. Nah, maksudnya gimana? Kalau mausulnya mufrad, maka aitnya juga Mufrad. Jika mausulnya musanna, maka aitnya juga musanna. Jika mausulnya jamak, maka aitnya juga jamak. Nah, begitu juga dalam hal mudzakkar muannas. Kalau mausulnya mudzakkar, maka aitnya juga muzakkar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan mausul khas. Nah, rata-rata yang kita bahas barusan ini semuanya adalah mausul yang khas. Oke. Nah, sekarang apa saja anggotanya mausul khas? Nah, mausul khas ini anggotanya ini. Untuk yang mudzakkar, ya, yang mufradnya adalah alladzi. Nah, ini untuk yang mufrad.
Ya. Mufrad berarti tunggal ya. Alladzi. Nah, sementara untuk muannasnya adalah allati. Tapi. Nah, jadi mausul khas yang mudzakkar itu adalah alladzi. Sementara kalau untuk muannas adalah allati. Allati. Oke. Kemudian untuk musanna. Untuk musanna. Musanna dari alladzi kira-kira apa, Bapak Ibu? Alladzina. Alladzani. Alladzani. Ya, alladzani. Allati. Atau Tani. alladzaini. Alladzaini. Nah, apa bedanya alladzani dengan alladzaini? Kalau Jumlah. alladzani untuk atau dalam kondisi rofa. Ya. Kalau alladzaini Dalam untuk kondisi atau Nasab dalam atau kondisi jer. nasab dan jer. jer. Nah, apa arti alladzani? Orang. Dua orang. Dua orang. Orang. Nah, kalau alladzi seorang. Seorang. Kalau alladzani dua orang laki-laki. Nah, sekarang allati untuk musanna jadi apa dia? Allatani. Allatani untuk dalam kondisi rofa. Kalau nasab dan Dalam jernya nasab dan jernya Allataini. 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 Nah, ya, allatai. Allataini. Apa arti allati? Seorang Allati. Orang perempuan. perempuan. Kalau allatani Dua Dua orang perempuan. dua orang perempuan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir untuk yang jamak. Ya, jamak. Nah, untuk jamak mudzakkar dulu, alladzi. Jadi apa dia? Alladzina. Oke. Alladzina. Kalau untuk allati? Allatina. Bukan. Tidak. Bukan. Nah, untuk jamak allati ada 3. Boleh Allati. Allah. kemudian boleh Allati. allawati, Allah. boleh allawai. Nah, jadi bentuk jamaknya ada 3 kalau untuk allati ya. Banyak juga ya Ustaz. Ya, boleh pilih ini. Allawa. Itu enggak ada yang misalnya dalam bentuk rofa kayak yang alladzani, alladzaini gitu Ustaz. Khusus untuk bentuk jamak nggak ada, Mbak. Ini Oh. khusus boleh pilih ini, boleh menggunakan allati, boleh allawati, boleh allawai. Nah, boleh dipilih, maknanya sama. Oh, Apa iya, arti Ustaz. allati? Banyak perempuan. Ya, atau orang-orang perempuan. Allawati Banyak perempuan. orang-orang perempuan juga. Allawai Banyak perempuan. orang-orang perempuan sama Orang-orang maknanya. perempuan. Nah, jadi kalau mausulnya mausul khas yang seperti ini, ya, alladzi, alladzani, alladzaini, alladzina, allati, allatani, allataini, allati, allawati, allawai, maka nanti aitnya harus menyesuaikan diri dengan dia. Oke, sekarang kita coba. Nah, kita turunkan contoh ini. Nah, ini kebetulan contoh yang buat yang mana nih? Waqala alladzi. Berarti untuk yang di sini ya. Waqala alladzina. Ya. Waqala alladzina kafaru lilladzina amanu. Oke. Sekarang Bapak Ibu kita ganti alladzina ini dengan alladzi. Jadi apa dia? Alladzina. Ganti dengan alladzi. Berarti bunyi Waqala ayatnya berubah enggak? Berubah. Waqala alladzi. Waqala alladzi. Terus kalau alladzina jadi kafaru. Kafaru. Kalau alladzi jadi apa dia? Kafaro. Kafaro. Mana ait dari alladzi? Domir huwa mustatir. Domir huwa mustatir yang ada di dalam kafaro. Oke, terus lil. Waqala alladzi kafaro
lilladzi Lilladzi Amanah. amanu atau amanah? Amanah. 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 Oke, mana ait untuk alladzi yang kedua? Domir mustatir huwa di dalam amanah. Oke, domir huwa mustatir yang ada di dalam Amanah. Oke. Sekarang ganti dengan allati Bapak Ibu. Waqala atau waqalat. Waqolallataini. Pakai ta atau enggak? Ta. Pakai Waqol. ta. Kenapa pakai ta, Bu? Karena mu'annas, menunjukkan Karena mu'annas. allati mu'annas. Oke, berarti waqalatil. Waqolatil lati. Oke, terus. Waqolatil lati. Jadi apa dia? Kalau waqala alladzi jadi kafara. Kalau allati jadi apa dia? Kafar. Kafaru. Kafarot. Kafarat. 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 Ya, kafarat berarti mana ait untuk allati? Hiya mustatir. Iya, Mustatir. mustatir. Jangan Iya. bilang ta sukun ini ya. Ta sukun ini namanya ta taknis yang sakin sebagai penanda kalau fa'ilnya Mu'annas. mu'annas, bukan fa'il dia. Ta sukun ini bukan fa'il. Mana fa'il kafarat? Iya. Iya, mustatir. Mustatir. Wa qalatil lati kafarat lillati Lillati Berarti amanat. Nanti amanah. oke. Lillati amanat. Amanat. Oke, saya tanya, mana ait untuk allati yang kedua? Iya, mustatir. Nah, iya mustatir. Mustatir. Ta ini sebagai apa di sini tak? Sebagai tanda mu'annas. Sebagai tanda kalau fa'il amanas Fa'il. mu'annas. Mu'annas. Oke. Sekarang ganti dengan allatani. Jadi apa ayatnya? Alataini. Waqala Waqolata. Ada alifnya. Waqolallati. alladani dulu, alladani dulu. Waqolalladani. Waqala alladani. Waqolalladani. Terus Kafaru. kalau Kafaroni. alladzi kafara, kalau allati kafarat, kalau alladani Kafaro. kafaro pakai a, pakai alif. Ya. Kafaro. Qala alladzani kafaro. Kafaro. Betul. Terus lilladzani atau lilladzaini? Lilladaini. Lilladzaini. Amanah. Amanah. Ya. Wa qala alladzani kafara lilladzaini amanah. Amanah. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu, mana ait alladzani? Alif. Alif yang ada pada kafara ya. Oke, mana ait untuk alladzaini? Alif yang ada di amanah. Oke, alif pada a mana? Oke. Amanah. Sekarang ganti dengan allatani. Jadi apa ayatnya? Allatan. Waqolallatan. Waqala atau waqalat? Waqolat. Nah, waqalat Waqolat. Al- allatani. Allatani. Jadi apa kaf? Waqolallatan. Jadi apa dia? Kafaro juga ya. Apa sih? Kalau alladzi kafara, allati kafarat, alladzani kafara. Kalau allatani Kafarota. kafarota. Kafarota ya, taknya panjang. Kafarota. Lillatani atau lillataini? Lillataini Amanata. amanata. Oke.
Mana ait allatani? Alif Alif ini. Ta ini sebagai apa, Bu? Ta kafarota. itu Tak penanda taknis. mana? Nah, ta taknis yang sukun ya. Tapi kenapa taknya berharkat, Bu? Berharkat fathah. Karena diakhiri alif. Nah, karena di sini berlaku harkat takhallus juga. Takallus. Terus Jadi kafarota itu asalnya adalah kafa kafa kafarot. Nah, Farot. kafarot. Taknya sukun, alifnya sukun. Bertemu dua yang sukun kan? Karena bertemu dua huruf yang sukun sehingga nggak bisa dibaca. Maka untuk meringankan bacaannya, tak pertamanya dikasih harkat fa. patah. Nah, Jadi tak ini harusnya sukun. Tapi karena bertemu dua yang sukun, untuk melepaskan pertemuan dua yang sukun, maka dikasih harkat takhallus. Nah, itu makanya bacaannya kafarota lillataini amanata. Nah, berarti amanata asalnya apa? Mana? Amanat. Oh, Ya, taknya sukun, amanat. alifnya sukun. Kenapa taknya diharkati fathah? Takallus. Nah, sebagai takhallus, ya, sebagai takhallus. Oke. Sekarang alladzina sudah terakhir Bapak Ibu. Allati ganti dengan allati. Jadi apa dia? Allati. Waqala, Waqolal. waqala atau waqalat? Waqolat. Waqalat. Oke, terus Oh, Allah. waqolat. Allati. Allati. Oke, terus Allati. Kafaru. Kafaru. jadi apa kafaronya Kafarna. jadi apa? Apa, Bu? Kafarna. Oke. Kafarna. Nanya panjang atau pendek, Bu? Nah, Pendek. Pendek ya. Kalau panjang itu kami artinya. Tapi kalau pendek itu mereka perempuan ya. Oke. Waqalatil lati kafarna. kafarna. Lil Boleh diganti dengan salah satu dari yang tiga. Lillawati. Oke, boleh. Lillawati. Lillawati. amanna. Lillawati. Terus aman. Amanna. Aman. Nanya panjang atau pendek? Pendek. Pendek ya. Oke, Aman. telah berkata perempuan yang kafir itu kepada perempuan yang beriman. Nah, ini kebetulan silahnya berbentuk jumlah fi'li. Fi'liyah. Sekarang kita turunkan lagi. Yang ismiyah. Yang silahnya berbentuk jumlah Ismiyah. Oke, yang ini bagusnya ya. Yang ra'aitul lazi. Ya bukan, ini fi'liyah juga yang ini. Balik lagi. Oke, berarti ja'atil lati abuha, berarti allati, berarti di sini ya. Ya, Ustaz. Oke. Ja'atil lati abuha mudarrisun fil jami'ati. Oke, sekarang ganti allatinya dengan alladzi. 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 Oke, terus kira-kira yang berubah apa saja di sini? Abu. Kalau allati abuha. Abuhu. Kalau alladzi? Abuhu. Iya, abuhu. Abuhu mudarrisun fil jami'ati. Berarti kalau aitnya jumlah ismiyah ya, yang berubah itu cuma domir punya saja. Punya aja. Nah, lebih gampang ya. Lebih gampang kalau silahnya berbentuk jumlah
Ismiyah. Nah, Wah. sekarang ganti dengan alladzani. Alladzani. Kira-kira jadi apa dia? Ja'al. Ja'alladzani. Alladani. Oke, ja'al. Ja'alladzani. Abu. Abuha, Abuhuma. atau abuhuma. 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 Oke, abuhuma. Abuhuma. Mudarrisun. Fil. Fil jami'ati. Nah, fil jami'ati. Berarti cuma domir ini aja yang berubah ya. Ya, Ya Ustaz. alladzani abuhuma. Oke. Sekarang allatani. Allatani. Ja'atil lat. Ja'a atau ja'at? Ja'at. Ja'at. Oke. Terus Ja'atil latani. allatani abu. Abuhuma. Nah, sama ya. Abuhuma Abuhuma. mudarrisun Mudarrisun fil fil jami'ati. jami'ati. Oke, sekarang ganti dengan alladzina. Alladzina. Ja'a. Ja'alladzina. Oke, ja'alladzina Ja'alladzina. abu. Abuhum. Nah, abuha atau abuhum? Abuhum. Abuhum Abuhum. Mudarrisun. mudarrisun Mudarrisun fil fil jami'ati. jami'ati. Oke, sekarang terakhir ganti dengan al-lawai. Ja'a atau ja'at? Ja'atil lawai. Oke. Ja'atil lawai. Lawai abu. Abuhunna. Nah, abuhunna Mudarrisun fil mudarrisun fil jami'ati. jami'ati. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan mausul khas. Ya. Jadi mausul khas aidnya harus menyesuaikan diri dengan mausul. Kira-kira ada yang ragu sampai di sini? Silakan ditanyakan dulu. Sering ketemu ya dengan lafaz-lafaz ini? Alladzi, allati, allatani, allatani, alladzina, Sering, allati, Ustaz. allawati, allawai. Yang paling ya? sering alladzi. Alladzi yang paling sering ya. Iya, Ustaz. Sama alladzina juga. Oh iya, alladzina. Innal ladzina kafaru misalnya. Sawa'un Allati juga alaihim. mungkin iya. Nah, allati juga sering ya. Iya, Ustaz. Tapi yang jarang alladzani. Iya. Allatani ya. Oke. Kelamaan bolos Ustadz, ini masih tertatih-tatih. Nggak masalah Bu, ya. Bahasan kita masih isim Bu, masih dikit. Oke. Nah, selesai isim mausul khas ya. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Wow. Nah, yang terakhir isim mausul tadi kan ada dua. Yang pertama isim mausul khas. Nah, yang kedua adalah mausul mushtarak. Nah, apa ini mausul mushtarak? Yang tidak khusus. Nah, kalau mausul khas tadi? Yang khusus. Yang khusus ya. Yang Isim mausul mushtarak. Nah, berarti kalau isim yang khas, aidnya harus sama dengan mausulnya. Berarti kalau yang mushtarak yaitu isim mausul yang aidnya tidak mesti sama dengan isim mausulnya. Nah, ini yang disebut dengan isim mausul mushtarak. Ya. Jadi bisa saja mausulnya satu, tapi aidnya beda-beda. Ya, aidnya mufrad, musanna atau jamak, mudzakkar atau muannas. Tapi mausulnya tetap dalam satu kondisi. Nah, contohnya seperti apa? Nanti ya sebentar lagi kita contohkan. Kita sebutkan dulu anggotanya. Ya.
Isim mausul mustarak itu anggotanya cuman ada 5, Bapak Ibu. Wow, ada anggota Ustaz. Yang pertama man, Man. Mana yang tuh? kedua ma, Apakah? ya ma. Yang ketiga ayun, Ayun. ya. Yang keempat zu, ya zu. Dan yang terakhir za. Nah, man artinya Siapa? siapapun, siapa atau barang siapa ya. Kalau ma apapun, Apapun. apa saja. Oke. Ayun mana saja. Yang mana saja. Zu, nah zu di sini artinya bukan yang mempunyai ya. Zu ini bukan isim yang 6. Ya. Iya itu. Tapi dia Bukan ya? zu dengan makna alladzi, artinya seseorang. Orang. Sama juga dengan za. Za di sini bukan isim yang 6, tapi za dengan makna alladzi, yaitu seseorang. Orang. Nah, jadi zu di sini artinya bukan isim yang 6. Kalau isim yang 6 apa maknanya? Zu, Bapak Ibu. Milik ya apa ya? Nah, yang memiliki ya, atau yang mempunyai. Tapi ketika zu-nya diposisikan sebagai isim mausul mustarak, maka maknanya adalah seseorang. Nah, bagaimana penggunaannya? Ya, boleh untuk mufrad, musanna, dan jamak. Bisa untuk mudzakkar dan muannas. Nah, jadi mausul yang mustarak ini sebenarnya lebih mudah ketimbang mausul yang khas. Ya. Jadi mausul yang mustarak ini satu mausul untuk semua dhamir. Misal misalnya kita gunakan contoh yang di atas tadi ya. Misalnya gini. Kita ganti mausul alladzinya dengan man. Ja'a man abuhu mudarrisun fil jami'ati. Nah, ini kebetulan man ya. Oke. Sekarang bisa juga kalimat ini kita ubah ja'a man abuhuma mudarrisun fil jami'ah. Nah, berarti man ini maksudnya siapa nih man? Satu atau dua orang? Satu. Kalau man yang jumlah nomor 1, mannya berapa orang? Oh iya, satu. Satu orang. Dari mana kita tahu man di sini satu orang? Aitnya. Aitnya hu. Ya, berarti man ini maknanya satu orang laki-laki. Kalau pada jumlah kedua, man ini maknanya apa kira-kira? Ja'a man abuhuma mudarrisun fil jami'ah. Berarti man ini maknanya dua orang laki-laki. Oke, sekarang yang ketiga. Oke, sekarang saya nanya, man di sini kira-kira maknanya apa? Banyak. Banyak Banyak laki-laki. Beda nggak sama yang khos? Beda. Beda. Kalau yang khos mausulnya beda-beda dan domirnya juga beda-beda. Tapi kalau mausul mustarak, satu mausul boleh untuk semua domir. Nah, itu bedanya. Kalau kita lanjut gini. Misalnya ja'a man abuha mudarrisun fil jami'ah. Berarti man ini maksudnya siapa nih?
Dua. Satu Satu orang orang. Satu orang Satu orang perempuan. perempuan. Oke. Ja'a man abu Bunna. na mudarrisun fil jamiah. Berarti man ini siapa nih? Banyak perempuan. Banyak perempuan. Nah, inilah beda antara mausul khas dengan mausul Mushtarak. mushtarak. Kalau mausul mushtarak, mausulnya tetap dalam satu bentuk. Sekalipun aidnya beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau mausul khas, beda mausul, beda aidnya. Ya, jika mausulnya mudzakkar, aidnya juga mudzakkar. Jika mausulnya jamak, maka aidnya juga jamak. Jamak. Nah, sementara kalau yang mushtarak, satu bentuk boleh untuk musanna, mufrad musanna jamak, boleh untuk mudzakkar Muannas. Berarti makna dari mausul mushtarak ditentukan oleh siapa? Oleh aidnya. Oleh aidnya. Ya, benar. Nah, seperti ini seterusnya. Ya, baik untuk ma, ayun, zu ataupun Saya mau bertanya juga Ustadz. ya, silakan. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Kalau ja'a man. Nah, seandainya Ustadz kalau Ya. misalnya kalau seandainya pakai ja'a ma, bisa Ustadz? Bisa apa enggak Nah, Ustadz? Atau bedanya, menyesuaikan ya, maknanya? biasanya man kita gunakan untuk akil, makhluk yang berakal. Biasanya untuk manusia. Ya, untuk manusia. Tapi kalau ma yaitu mausul mushtarak yang biasanya digunakan untuk yang tidak berakal, untuk benda biasanya. Ustadz nggak dicatat aja Ustadz, tolong. Oh ya. Ini saya tulis di bawah ya. Iya, minta tolong Ustadz. Ini digunakan Untuk benda yang berakal. untuk benda yang berakal. Benda itu bisa dikatakan orang Ustadz maksudnya. Orang ya maksudnya. Orang yang berakal. Tapi kalau ma Benda yang digunakan untuk isim yang tidak berakal. kecuali pada satu contoh. Nah, ini jangan marah ya Bapak Ibu. Iya Ustadz. Ini Kecuali di dalam Quran ini contohnya fankihu ma toba lakum ma minan toba nisa. lakum minan nisa Masna wasulasa. sampai Ruba. seterusnya ya. Yang jadi garis bawah di sini, ma di sini siapa maksudnya? Angkehuma. Ma itu dikembalikan ke ini bukan Ustadz? Ke suami bukan? Maka Kemana ya? nikahilah oleh kaliannya laki-laki ya, karena Iya waw kan di sini. laki-laki. Ma. Nah, ini contoh saja, terkadang ma ini ya. Ma ini kan hukum asalnya untuk yang tidak berakal. Tapi kadang ada 1-2 dalam Quran dia menggunakan ma tapi untuk yang berakal. Nah, ini contohnya. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nah, ma di sini maksudnya adalah perempuan. Padahal menggunakan ma ya. Harusnya kan man di sini. Harusnya man. Tapi kenapa ma? Nah, itu Bapak Ibu bisa perdalam di tafsir ya. Nanti bisa dibaca tafsirannya. Kenapa di sini menggunakan ma bukan man? Padahal ma di sini maksudnya adalah perempuan. Nah, khususnya yang ibu-ibu ini harus kuat baca tafsirnya nih, tafsir bahasa Arab kalau bisa. Jadi ilmu nahwu sharafnya terpakai ya. Kenapa di sini menggunakan ma bukan man? Padahal ma di sini merujuk kepada makhluk yang berakal atau kepada orang. Nah, berarti ma ini sebagai apa di sini? Fankihu ma.
sebagai maf'ul Maf'ul bih. dari fankihu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ma itu sebenarnya untuk ini Ustadz, apa untuk binatang? Mungkin binatang Ya, berakal untuk nggak ya? isim untuk isim yang tidak berakal, penggunaan Yang tidak asalnya. berakal. Ya, Ya. misalnya kalau kayak binatang itu iya Ustadz. Iya, berarti Oh, ya. sesuatu. Nah, berarti untuk Sesuatu. binatang sesuatu ma biasanya. Tapi kalau untuk yang berakal atau orang biasanya man. Oh. Kalau ayu, zu, za, ada nggak Ustadz keterangannya juga? Sama. Ini sama aja seperti man. Ya, karena dia Oh, orang, iya. merujuk orang ini. Oh iya, udah seseorang, masa balik ke seseorang. yang tidak berakal. Ya, jadi zu ini Iya. maknanya sama dengan alladzi. Begitu juga dengan za ataupun ayu. Ayu. Iya. Oke. Syukran Ustadz. Berarti selesai ya, Afwan. Berarti selesai bahasan kita tentang isim mausul. Kalau nanti ketemu di Al-Quran kalimat-kalimat ini, berarti dia tergolong sebagai isim Mausul mabni. khos. Ada kalanya mausul khos, ada Atau kalanya mausul musytarok. Oke, mungkin sampai di sini Bapak Ibu ya. Insya Allah kita akan lanjut hari Kamis ya. Kalau seperti ini kan agak berjarak. Jadi Bapak Ibu bisa murojaah dulu materi yang sekarang. Kalau yang kemarin itu kan Rabu Kamis agak berurut ya. Jadi untuk murojaahnya agak mepet waktunya. Nah, kalau ini kan agak panjang. Kalau ada yang ragu terkait dengan materi ini, nah nanti bisa Tanyakan di grup. ditanyakan di grup. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Syukron kasih Ustaz. Ya, afwan Bapak Ibu. Ya, kita tutup Zoom-nya Bapak Ibu.